Halo, bertemu lagi dengan saya Mas Sudaryanto. Kita kedatangan narasumber tunggal kita, Bu Sofi. Nah, kalau berbicara bareng Bu Sofi, pasti ngomongin tentang wirausaha. Dan tidak jauh-jauh dari wirausaha, kita akan update mengenai informasi wirausaha yang perlu dimiliki oleh para entrepreneur muda. Nah, selamat siang Bu Sofi, apa Siang, Pak kabar? Kabar Kabar baik Bu? baik, alhamdulillah. Selalu tampak baik-baik saja dan tampak selalu cantik, berkilau. Baik, Bu Sofi, berbicara masalah wirausaha, salah satu aspek yang harus dikuasai oleh seorang entrepreneur muda itu adalah digital marketing. Karena dunia yang sudah berkembang didukung dengan digital marketing yang terus berkembang juga. Tentu dibutuhkan sesuai kebutuhan atau adaptasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang konsumen di mana sekarang untuk menjangkau konsumen bukan hal yang mudah, hal yang susah lagi kan. Sudah banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah digital marketing. Digital marketing merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh entrepreneur muda untuk memasarkan dan juga apa? Kita akan kulik pada video kali ini. Pertanyaan yang paling mendasar dan paling sering ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan digital marketing dan apa perbedaannya dengan konvensional, Bu? Baik, terima kasih Pak Mehmet. Sama-sama. Sekarang digital marketing ini masif ya untuk perkembangan dunia entrepreneur ya. Gitu. Apalagi kalau kita bicara ekspansi pasar. Ekspansi pasar. Kita memperluas pasar ya, salah satunya adalah dengan digital marketing. Kita bisa sampai ke konsumen kita yang jauh gitu. Itu juga karena digital marketing. Gitu. Jadi digital marketing di sini adalah proses pemasaran melalui digital gitu. Jadi dia menggunakan media digital atau internet seperti yang biasa kita pegang tiap hari, itu ada Instagram. Ya, itu salah satu contoh gitu. Berarti status WhatsApp itu juga digital marketing, Bu? Ya, karena itu sudah basisnya udah digital ya, udah teknologi ya, Pak. Terus di sini juga kalau internet itu email, mungkin kalau teman-teman ada yang sudah bermain Alibaba ya, ini untuk ekspor biasanya, itu memang kita korespondensinya melalui email gitu. Jadi mungkin itu alat-alat atau media-media sederhana yang bisa digunakan oleh digital marketing itu sendiri. Terus apa perbedaannya dengan tadi pemasaran secara konvensional gitu ya Pak? Ya pasti di sini tadi sudah diketahui bahwa perbedaannya adalah kalau yang konvensional itu tadi door to door mungkin atau bisa menggunakan ya itu terus menggunakan flyer itu juga bisa Pak. Terus apa ya kayak standing banner ya itu juga bisa. Ya biasanya kita kalau mau bikin apa itu kayak outlet ya, outlet untuk jualan kan kita juga harus bikin banner ya sebagai pengenal produk kita gitu. Nah di sini pasti ya perbedaannya adalah kalau konvensional itu tidak menggunakan media digital atau internet, kalau digital atau digital marketing itu tadi pasti menggunakan media sosial atau internet untuk pemasaran produk gitu. Oh, itu adalah perbedaannya paling mendasar dari konvensional dan juga digital marketing. Lalu apa saja komponen utama dalam suatu sistem digital marketing yang efektif itu, Bu? Oke. Jadi kalau di sini kita bicara komponen ya, yang pasti yang pertama itu lebih ke literasi digital dulu ya Pak. Oh ya. Jadi misal saya gitu, saya mau pemasaran digital, ya saya nggak mungkin bisa kalau kita tidak mengetahui terkait dengan dunia digital itu seperti apa gitu. Itu yang pertama terkait literasi digital. Terus kemudian terkait dengan konten marketing. Konten marketing mungkin itu beberapa waktu yang lalu atau video lalu kan ada kita singgung juga terkait dengan konten marketing ya Pak. Betul. Jadi bagaimana kita membuat suatu video produk yang baik atau mungkin juga foto-foto yang menarik terkait dengan produk kita dan gunanya itu untuk mempengaruhi dari target konsumen kita. Jadi semakin kita menarik membuat foto produk atau video produk, pasti itu akan mempengaruhi minat konsumtifnya atau daya belinya. Gitu. Itu tadi ada literasi digital, ada konten marketing yang kayaknya cukup sih itu. Dua itu sudah dikuasai itu udah lumayan baik ya Bu ya. Artinya masih ada aspek-aspek lainnya, misalnya kreativitas dan lain-lain yang mendukung kedua aspek tersebut. Betul. Nah, terus bagaimana peran media sosial nih Bu dalam pelaksanaan brand awareness pada sebuah digital marketing? Ya. Sekarang kita
sebenarnya bisa memanfaatkan terkait dengan Instagram ya untuk mempromosikan produk-produk kita. Sekarang juga teman-teman disediakan kayak talent itu talent yang bisa menambah kayak follower kita. Oh, Apa iya, ya iya, iya. istilah? Saya lupa Semacam agak. endorsement berarti Nah, ya. endorsement itu juga dia ketika kita satu aja, misal Pak Mehmet pengikutnya Instagram berapa Pak? Baru 1.500, Nah, Bu. 1.500. Misal Pak Mehmet upload salah satu konten aja, pasti kan yang melihat itu kan banyak ya. Nah, otomatis kita ngepoin tuh, misal kita mau menawarkan produk kita. Gitu. Oke, baju misalnya. Ya, Oke, baju yang kita kenakan berarti ini. kita pasti akan mencoba, kita akan menelusuri produk yang Pak Mehmet Kenakan, gitu, ya. atau posting tadi ya, pasti kita akan, ketika menarik ya pasti kita akan membeli gitu. Nah itu tadi jadi ya ada pengaruhnya memang Pak terhadap daya konsumtif itu tadi gitu. Jadi ya penting sih Pak, apalagi kita sekarang bisa menggunakan endorsement itu tadi ya. Jadi ketika kita mau menjangkau yang lebih luas ya kita harus memilih orang-orang yang untuk membantu marketing kita. Oke, betul. Nah, saya sangat setuju ya bahwa ternyata dunia konten itu sudah semakin berkembang dan juga kita membutuhkan suatu sistem untuk memaksimalkan dari digital marketing tersebut. Lalu bagaimana dan mengapa penting bisnis untuk memahami target audiens? Siapa sih target audiensnya? Kalau tadi kan saya follower saya nih, si 1.400 atau 1.500 follower saya. Seberapa penting sih Bu untuk memahami target audiensnya dari produk itu? Oke. Yang pertama ketika kita mau berbisnis itu pasti kita harus mengetahui customer segment ya Pak. Jadi siapa sih yang akan membeli produk kita gitu. Jadi ketika kita tidak mengetahui siapa yang akan memanfaatkan produk kita atau kita membeli produk kita ya, produk kita nggak akan laku. Betul. Gitu. Jadi kita harus tahu siapa target pertama nggih. Betul. Jadi kita harus mencari atau kita harus memastikan bahwa produk kita itu ya digunakan. Produk kita itu ya memang dibutuhkan sebagai solusi dari suatu permasalahan atau produk kita itu menjawab dari kebutuhan masyarakat. Bu Sofi, berkaitan dengan indikator keberhasilan sebuah digital marketing. Apa saja sih Bu indikator keberhasilan? Oh, ini digital marketing saya berhasil nih gitu. Ya. Yang pasti nilai penjualannya naik ya Pak. Jadi nilai pembelian produk itu kan meningkat gitu. Ya, ketika kita melakukan digital marketing dengan baik, apa kita tadi konten marketingnya kita berhasil, misal kita bisa mempengaruhi perilaku konsumtif konsumen gitu ya. Jadi otomatis itu akan meningkatkan daya beli mereka toh. Betul. Terus meningkatkan penjualan kita gitu. Baik, berarti salah satunya adalah dengan melihat apakah ada peningkatan penjualan, ada peningkatan laba dan lain sebagainya. Tapi mungkin setuju tidak Bu Sofi jika digital marketing itu dapat dikatakan berhasil jika kita memiliki nama brand kita semakin baik. Jadi tidak hanya berbicara masalah komersil dalam hal ini adalah jumlah produk yang meningkat juga laba yang meningkat, tetapi ternyata brand kita semakin dikenal oleh publik. Oh, ternyata brand kita lebih bisa bersaing dengan produk-produk internasional. Itu apakah juga termasuk digital marketing yang berhasil? Iya, pasti. Karena memang sebenarnya digital marketing ini kan memang untuk meningkatkan atau kita menjangkau pasar kita yang lebih luas ya Pak. Terus ketika merek kita semakin dikenal, ya berarti memang itu digital marketing kita berhasil. Misal, salah satu coffee shop yang kita ketahui gitu, misal dulu masih sepi, tapi mereka menggencarkan kampanye digitalnya, mereka membuat konten, mungkin juga mereka mungkin bisa memberikan strategi, misal kamu bikin konten ke pengunjung ya, misal nanti saya di tag gitu. Akan dapat gratis kopi satu. Misal, nah itu kan juga akan membantu marketing kita ya Pak ya gitu. Ya pasti sih Pak itu. Jadi ketika marketing kita berhasil atau digital marketing kita berhasil ya pasti citra kita, apa nama perusahaan kita atau nama produk kita ya pasti akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Setuju sekali. Ternyata brand itu juga akhirnya dipengaruhi oleh digital marketing yang baik dengan konten-konten yang menarik. Tantangan terbesar Bu, terutama ini dalam era informasi yang semakin pesat. Tantangannya apa sih Bu dalam digital marketing? Ya sebenarnya apa ya Pak? Kadang itu juga kita kan misal kalau kita mau kita boleh pakai satu merek Pak? Boleh. Si Oren ya Pak, toko si Oren. Toko Oren. Nah, toko Oren misal kita kadang kan kalau mau beli sesuatu pasti kita ngechat ke tokonya kan gitu. Nah, apakah juga kita kan pasti butuh balasan yang responsif. Tetapi kadang
kalau kita menghandle suatu toko itu sendiri, pasti kita akan kalang kabut ya. Kalang kabut itu apa ya, Pak? Ya betul, kalang kabut. Akhirnya Kalang kita kabut akan ya, agak kesulitan waktu. kesulitan waktunya gitu ya. Paling enggak kita harus pakai asisten AI untuk membantu kita kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting. Ya pasti kita harus adaptasi terhadap Itu tantangan utamanya. teknologi sih Pak. Bagaimana kita membuat konten yang menarik, bagaimana kita bisa melayani konsumen kita dengan baik. Nah itu kan lebih ke apa ya, ya adaptasi teknologi lagi. Saya cukup tertarik dengan pernyataan Bu Sofi tadi mengenai asisten AI yang bisa kita manfaatkan untuk membantu respons terhadap konsumen gitu, Bu. Ya. Apa ada pengaruh AI terhadap digital marketing ini, Bu? Ya pasti ada, Pak. Oh iya. Gitu. Misal kita mau membuat brosur yang menarik, kalau kita tidak ada kebutuhan Canva atau kita tidak ada bantuan Canva ya. Betul. Tidak akan menjadi yang menarik juga ya. gitu ya. Apalagi ya, misal kalau teman-teman suka editing itu selain Canva kan banyak juga yang bisa dimanfaatkan. Filmora itu kan untuk desain-desain konten. Atau meminta ChatGPT, kita buat prompt untuk meminta ChatGPT membuatkan promosi yang menarik itu seperti apa. Ya, itu lebih ke copywriting ya. Iya, bisa juga seperti itu. Untuk membuat nama-nama yang menarik, misal apapun makanannya yang penting teh botol sosro. Nah, gitu kan itu. Kalau tanpa bantuan AI juga. Botol sosor ya. Itu juga kurang menarik. Itu jadi AI bisa kita manfaatkan untuk membangun sebuah digital marketing yang baik, terutama di era informasi yang sekarang ini. Pertanyaan terakhir. Apa sih Bu tren digital marketing saat ini, Bu? Trennya itu juga apa ya, Pak? Ya, fluktuatif sih ya, Pak itu. Tapi menurut saya sih karena memang sekarang zamannya Instagram itu buat jualan, lebih ke Shopee kayak gitu ya. Terus justru malah konten-konten marketing di TikTok itu juga mempengaruhi sih Pak gitu. Oh iya. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk penjualan, untuk promosi produk kita, misal di Instagram terkait dengan iklan di Instagram itu juga bisa. Ya paling ya yang harus dicari ya atau kita buat ya kontennya dulu gitu. Oke. Trennya berarti sekarang adalah penggunaan konten yang menarik tersebut. Salah satunya mungkin endorsement itu kayaknya masih jadi tren ya, Bu. Ya, pasti ya. Ada satu konten creator ya, sebut saja Fuji. Itu yang ternyata mempengaruhi penjualan produknya itu sangat signifikan ternyata, dan terutama pada kalangan emak-emak itu sangat mengidolakan Fuji sehingga produk-produk Fuji itu cepat sekali laris di pasaran. Jadi teman-teman, ternyata untuk memulai digital marketing itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Mau membuat kontennya dulu yang menarik, membuat jejaringnya dulu, atau kita mengembangkan usahanya dulu. Dari berbagai cara tersebut kita bisa membuat konten digital yang sesuai kebutuhan kita sebagai seorang produsen untuk menyampaikan produk kita kepada konsumen dengan lebih efektif, lebih masif, dan juga bisa diterima dengan lebih layak lagi oleh pengguna atau konsumen kita. Nah, hari kita belajar digital marketing. Kira-kira desain digital marketing seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Dan coba teman-teman juga bisa sharing mengenai konsep digital marketing yang mau diusung untuk memasarkan produk kalian. Ya. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Terima kasih Bu Sofi untuk sharingnya mengenai digital marketing pada hari ini. Sehat-sehat selalu Ibu. Sampai ketemu pada video-video berikutnya di Viral Usaha Literasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.